Halo semuanya, kenalin nama aku Regina Nurfadia dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang virus corona. Yang pertama ada sejarah virus corona. Virus corona atau COVID-19 terjadi pertama kali di Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Wuhan adalah kota terbesar ketujuh di Tiongkok dengan populasi lebih dari 11 juta orang. Kota ini merupakan pusat transportasi utama di Tiongkok bagian tengah. Bandar udara Wuhan memiliki penerbangan langsung ke berbagai kota besar di Eropa. Nah, pada bulan Desember 2019 terjadi sekelompok kasus radang paru-paru yang tidak diketahui penyebabnya, yang dihubungkan dengan pasar grosir makanan laut Huanan. Pasar ini memiliki ribuan kios yang menjual berbagai hewan, marmut, kelelawar, ikan, ayam, burung pegar, ular berbisa, rusa bintik, dan makanan liar lainnya. Setelah virus corona diketahui sebagai penyebab penyakit ini, kecurigaan pun muncul bahwa virus corona baru ini bersumber dari hewan. Sebagian besar virus corona bersirkulasi di antara hewan, tetapi 6 spesies diantaranya berevolusi dan mampu menginfeksi manusia seperti yang terlihat pada sindrom pernapasan akut berat atau SARS, sindrom pernafasan Timur Tengah atau MERS, dan 4 virus corona lain yang menyebabkan gejala pernapasan ringan seperti pilek. Keenamnya dapat menular dari manusia ke manusia. Yang kedua, ada cara penyebarannya. Hingga saat ini belum ditemukan vaksin untuk mencegah virus corona. Virus ini diperkirakan menyebar dari orang ke orang, seperti antara orang yang bersentuhan erat satu sama lain dalam jarak sekitar 6 kaki dan juga melalui tetesan pernapasan yang dihasilkan ketika orang yang terinfeksi batuk dan bersin. Tetesan ini dapat mendarat dari mulut atau hidung orang yang berada di dekatnya, atau mungkin menghirup ke dalam paru-paru. Nah, ciri-ciri kasus infeksi corona virus, ciri-cirinya bisa bervariasi, mulai dari sakit ringan hingga sakit parah, seperti demam, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan juga letih dan lesu. Nah, yang ketiga ada cara pencegahannya. Yang pertama, kalian harus sering-sering mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik. Jadi kalian gak boleh kurang dari 20 detik, terutama setelah berada di tempat umum atau setelah batuk dan bersin. Nah, kalau misalnya sabun sama air yang gak ada, kalian bisa menggunakan pembersih tangan atau hand sanitizer yang mengandung 60% alkohol. Dan hindari menyentuh mata, hidung, mulut dengan tangan yang tidak dicuci atau masih kotor. Nah, yang kedua ada hindari kontak dengan orang sakit. Terus yang ketiga, tetap berada di dalam rumah ketika sakit. Jadi kalau misalnya kalian sakit, kalau misalnya nggak ada yang penting-penting banget, kalian nggak perlu keluar rumah. Tetap di rumah dan istirahat. Dan keempat, tutup mulut dan hidung ketika batuk dan bersin, serta buanglah tisu bekas di tempat sampah. Jadi ketika kalian udah bersin, udah batuk, kalian buang tisunya tuh langsung ke tempat sampah. Terus yang kelima, kenakan masker jika sakit. Nah, cara pencegahan selanjutnya ada terapkan social distancing atau jaga jarak minimal 1 meter dengan mereka yang batuk atau bersin. Nah, alasannya ketika seseorang batuk atau bersin, mereka menyemprotkan tetesan cairan kecil dari hidung atau mulut mereka yang mungkin mengandung virus. Jika terlalu dekat, nanti bisa kehirup tetesan air yang mungkin saja mengandung virus COVID-19. Terus yang selanjutnya ada lakukan aturan bersin yang benar. Nah, ketika kamu bersin, kamu bisa menutupi mulut dan menutupi hidung dengan siku tangan yang ditekuk ketika batuk dan bersin. Kemudian segera buang tisu bekasnya supaya tetesan virusnya tidak menyebar kemana-mana.
Nah, yang terakhir, jika mengalami demam, batuk, dan kesulitan bernafas, segeralah berobat. Nah, tetap di rumah jika Anda merasa tidak sehat. Jika mengalami demam, batuk, dan kesulitan bernafas, cari bantuan medis dan ikuti arahan otoritas kesehatan setempat. Nah, terakhir ada pesan untuk milenial. Jadi kalian harus tetap tenang dan jangan panik. Meskipun virus corona ini belum ada obatnya atau belum ditemuin, kalian jangan panik dan tetap ikutin arahan prosedur dari pemerintah. Selama 14 hari ini kita kan nggak dibolehin buat keluar rumah atau melakukan kegiatan-kegiatan yang nggak penting. Sekolah aja diliburin, bukan diliburin sih, belajar di rumah. Nah, kalian harus benar-benar memanfaatkan itu. Kalian jangan malah ngelakuin 14 hari itu dengan bermain, nonton film di bioskop. Jadi kalian harus pergi ke mall dulu dan sebagainya. Itu tuh harusnya di stop dulu. Jadi kalian tuh benar-benar 14 hari itu diam di rumah supaya kalian tuh nggak tersebar sama virus corona. Nah, mungkin tadi udah dijelasin sejarah virus corona kayak gimana, pencegahannya gimana, dan cara penyebarannya gimana. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Selebihnya mohon maaf, dan maaf juga kalau misalnya ada kata-kata yang berlibet atau bertele-tele. Mohon maaf, dan semoga kalian suka sama videonya, dan sampai